Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak rahmat yang saleh dan salehat, kelas 5A dan kelas 5B yang rahmat cintai karena Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang rahmat cintai, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga anak-anakku sekalian kita bisa berkumpul kembali, berjumpa kembali bersama Pak Rahmat, ya. Sebagaimana yang video-video sebelumnya Pak Rahmat sampaikan, sekian lama kita tidak bersama. Alhamdulillah, qadarullah wa ma syafa'ala di kelas 5B ini, kelas 5A dan kelas 5B, Pak Rahmat mengajar kembali di semester yang kedua di Bapel Agama maupun Quran. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang selalu senantiasa istiqamah di atas manhaj beliau. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, kita semua Allah Subhanahu wa taala menjumpakan kita dalam surganya. Amin. Anak-anak Pak Rahmat kelas 5A dan kelas 5B yang Pak Rahmat cintai karena Allah, qadar Allah di tempat kita, khususnya di DKI, bahkan hampir seluruh dunia dan juga provinsi Indonesia, saat ini kita masih wabah COVID-19 masih penyebarannya begitu tinggi, sehingga teman-teman semuanya yang hebat-hebat, kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh, sehingga kita tidak bisa bertatap muka di awal tahun 2021 ini. Oleh karena itu, harapan Pak Rahmat dan juga rekan-rekan guru sekalian, mungkin orang tua, harapan besar adalah anak-anak Pak Rahmat di kelas 5A maupun di kelas 5B tetap semangat, tetap kompak, ya, tetap rajin, giat dalam menuntut ilmu. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan, yang mana jalan tersebut menuntut menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dipermudahkan oleh Allah baginya suatu jalan menuju surga. Tentunya jalan menuju surga banyak, ya. Salah satunya adalah menuntut ilmu. Kemudian salah satunya adalah berbakti terhadap kedua orang tua. Teman-teman mungkin pernah mengingat tentang kisah yang pernah Pak Rahmat sampaikan tentang Uwais ketika Pak Rahmat ngajar Jambi. Coba ingat kembali kita di kelas 1 dan di kelas 2 maupun di kelas 3. Ya. Coba ingat kembali berkaitan kisah Uwais yang pernah Pak Rahmat sampaikan. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan An-Nasa'i, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu tahta aqdamil ummahat." Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Artinya, anak-anakku sekalian, kalau teman-teman pengen mencari surga, mencari keridhaan Allah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukup kita berbakti kepada kedua orang tua. Karena sebab kita berbakti kepada kedua orang tua, insyaallah taala kita akan Allah masukkan ke dalam surga. Baik teman-teman, insyaallah besok hari Kamis pembelajaran kita di fikih ibadah, ya. Di semester 1 teman-teman mungkin sudah pernah belajar berkaitan dengan perkara-perkara yang membatalkan puasa, ya. Perkara-perkara yang membatalkan puasa, yang pertama tidak berniat puasa. Kemudian yang kedua sengaja makan atau minum, makan dan minum disengaja. Ini sebab membatalkan puasa. Kemudian muntah dengan sengaja. Kemudian yang keempat, bagi teman-teman putri kelas 5B yang sudah haid dan nifas, maka ini juga mengakibatkan puasanya menjadi batal. Ya, jadi ada berapa? Yang pertama tidak berniat puasa. Kemudian yang kedua sengaja makan dan minum yang dilakukan dengan sengaja. Kemudian yang ketiga muntah dengan sengaja. Keempat haid ataupun nifas.
Nah, di semester kedua ini teman-teman, kita akan mempelajari tentang perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa. Kalau di semester 1, kalian mungkin pernah disampaikan oleh ibu guru atau bapak guru berkaitan dengan perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Maka di semester kedua, kita akan mempelajari perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa. Anak-anakku sekalian yang Pak Rahmat cintai dan Pak Rahmat banggakan, dalam melaksanakan ibadah puasa, tentunya puasa Ramadan, terkadang ada hal-hal yang menurut sebagian masyarakat atau sebagian orang bahwasanya sesuatu perkara itu akan membatalkan puasa, padahal menurut syariat tidak. Kemudian hal-hal apakah yang mengakibatkan orang menjadi batal puasa? Pertama, hal-hal apakah yang menyebabkan orang menjadi puasanya tidak batal? Sementara di kalangan mayoritas umat manusia, bahkan di sebagian kaum muslimin, ada perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa, tetapi mereka mengkategorikan, mengelompokkan menjadi hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Nah, yang pertama, anak-anakku sekalian, makan dan minum karena lupa. Ya, makan dan minum karena lupa. Misalnya contoh, anak Pak Rahmat misalnya Muhammad atau Halimah, dia puasa, karena dia lupa, pada hari dia puasa Ramadan, ternyata siangnya dia makan, dia jajan. Kemudian di pertengahan jajan, Pak Rahmat tanya, loh, kakak nggak puasa? Akhirnya apa? Abi, aku lupa. Maka puasanya tidak batal. Adapun makanan yang dalam mulut dibuang, misalnya permen ya, maka permen dibuang, maka puasanya tetap dilanjutkan. Karena orang yang makan dan minum tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Makan dan minum dapat mengakibatkan membatalkan puasa apabila dilakukan dengan sengaja. Tapi sebaliknya, orang makan dan minum karena lupa, maka dia tidak membatalkan puasa. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man nasiya wa huwa sha'im, fa akala aw shariba, falyutimma shaumahu, fa inna ma at'ama Allah wa saqa." Siapa yang lupa, kata Nabi, siapa yang lupa bahwa ia makan dan minum padahal ia sedang berpuasa, maka kata Nabi tetap dia melanjutkan puasanya karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan dia makan dan minum. Allahu Akbar. Itulah indahnya syariat Islam. Kita lupa, Allah memaafkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada orang yang berpuasa, ternyata dia lupa, dia makan di siang hari, dia lupa, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, teruskan puasanya karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi dia makan. Allahu Akbar. Inilah indahnya Islam. Kemudian yang kedua, muntah tanpa sengaja. Ya, kalau tadi makan dan minum tidak sengaja, sekarang muntah tidak sengaja. Namun apabila muntah dilakukan dengan sengaja, maka ini akan membatalkan puasa. Contoh, ya, dia habis belajar di kelas, tangannya sogokkan ke dalam mulut, atau dia sengaja mencium bau, akhirnya muntah, maka puasanya menjadi batal. Tetapi anak-anakku sekalian, ada muntah tanpa sengaja, yang terkadang sendiri mengakibatkan dia muntah. Misalnya karena pusing, mual ataupun faktor-faktor lainnya yang mengakibatkan dia muntah, maka puasanya tidak
batal dan dia harus melanjutkan puasanya. Tapi kalau puasanya dia berpuasa kemudian dia sengaja untuk muntah, untuk batal puasanya karena haus, lapar, umi, aduh lapar, maka dia sengaja masukkan tangannya atau ke kamar mandi, ambil gosok gigi, disogokin ke dalam mulutnya, mengakibatkan dia muntah, ya, maka puasanya batal. Tetapi misalnya dia jalan tiba-tiba pusing, kemudian dia muntah, maka kata Nabi SAW, muntahnya tidak membatalkan puasa dan dia terus boleh dan dia wajib melanjutkan puasanya. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Man dzara'ahul qai'u wa huwa sha'im, fa laisa 'alaihi qada." Siapa yang muntah tanpa sengaja, sementara di saat dia melakukan ibadah puasa Ramadan atau puasa yang wajib, maka dia tidak perlu mengqadanya. Ya, jadi harus melanjutkan puasa. Muntah tanpa sengaja, berarti dia boleh melanjutkan puasanya. Tapi kalau muntah dilakukan dengan sengaja, maka itu akan mengakibatkan puasanya menjadi batal. Kemudian hal-hal yang tidak membatalkan puasa di antara lain pertama mandi dan berendam di air. Pertanyaannya adalah teman-teman, bolehkah kita mandi berenang di kolam renang? Boleh, asal kita tetap menjaga puasa. Ya, jangan nyelam sambil minum, repot. Nanti puasanya bisa batal. Ya, karena hadis Nabi SAW, orang mandi dan berendam di air. Misalnya, cuacanya panas sekali. Teman-teman kelas 5A ada yang ngajak, ayo teman-teman kita berenang di Tirta Yuda Kopassus atau berenang di Brigif. Atau mungkin teman-teman akhwat juga sama. Ayah mungkin tidak di Brigif, misalnya di rumah ibu. Ajak teman-teman berenang di rumah ibu misalnya. Tetap puasanya tidak batal. Asal berenangnya harus tetap dijaga, ya. Badan direndam jebur ke bawah ya. Tapi jangan sampai kejebur badan ke bawah, kepala hilang sambil minum. Nah, itu hukumnya berbeda. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, "Laqad ra'aitu Rasulullah SAW bil 'abd yasubbu 'ala ra'sihi al-ma' wa huwa sha'im min al-'atshi aw min al-harri." Ya, kata Nabi SAW, teman-teman nanti menyaksikan YouTube Pak Rahmat ini sambil membuka buku fikih kalian ya, karena Pak Rahmat juga menjelas ada di buku kalian. Nanti akan Pak Rahmat tambah dengan ada yang di kitab Al-Wajiz sebagai tambahan referensi buat teman-teman semua. Kata Nabi SAW, "Laqad ra'aitu Rasulullah SAW bil 'abdi yasubbu 'ala ra'sihi al-ma' wa huwa sha'im min al-'atashi atau minal harri." Nabi SAW aku pernah melihat Rasulullah SAW ketika di Al-Arj. Beliau menuangkan air ke kepalanya di saat beliau sedang berpuasa. Ya, jadi Nabi SAW ada sahabat yang melihat Rasulullah SAW di tempat Al-Arj. Ya, kemudian Rasulullah mengambil air dan mengguyurkan seluruh badannya dengan air ke kepalanya. Sementara Nabi SAW dalam keadaan berpuasa. Atau dikarenakan dahaga atau panas, cuaca misalnya, pasang AC juga tetap tidak dingin, harus kita guyur dan hujan. Kalau pasang AC mungkin bayar listriknya mahal, atau mungkin teman-teman yang tidak di rumahnya tidak ada AC, panas, maka solusinya adalah kita boleh berendam di air walaupun di saat kita sedang berpuasa. Tentunya harus tetap menjaga jangan sampai kita berenang sambil minum air. Kemudian yang keempat, al-istinsyaq. Apa al-istinsyaq? Kalau dalam wudu, salah satu anjuran adalah kita beristinsyaq, berkumur-kumur. Ya, berkumur-kumur boleh. Dalam syariat Islam boleh walaupun dalam keadaan kita puasa. Tetapi catatan harus berhati-hati, tidak bebas di luar waktu kita puasa. Di luar puasa, misalnya bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan atau di luar orang yang berpuasa dia berwudu, air banyak, ya tidak masalah.
Sementara ketika masuk puasa, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah, dia sedang berpuasa, maka dia harus menjaga, artinya mengurangi kumur-kumurnya, tidak berlebihan. Nabi SAW bersabda, "Fa'idha tanshaqta fa'ablik illa an takuna sha'iman." Jika kamu beristinsya dalam berwudu, maka lakukanlah dengan bersungguh-sungguh, kecuali jika sedang berpuasa. Berarti di luar puasa kita melakukan dengan sempurna dan sungguh-sungguh. Ketika kita dalam keadaan puasa, maka lakukanlah dengan sedang-sedang saja, ya, tidak banyak, tidak berlebihan. Kemudian poin yang kelima, melakukan tindakan medis tertentu. Ya. Misalnya, melakukan tindakan medis tertentu dalam kondisi terpaksa, tidaklah membatalkan puasa. Tindakan medis yang dimaksud seperti memakai celak mata atau obat mata, disuntik, dan menjadi donor darah. Hal tersebut tidak membatalkan puasa dan boleh dilakukan ketika lagi sakit, misalnya mata, boleh pakai tetes mata, atau boleh dia donor darah. Ya, harusnya tetap fisik yang kuat, karena ketika kita puasa, baik puasa Ramadan, puasa sunnah, puasa-puasa yang lain, ya, itu akan membuat tubuh kita menjadi lemah, ya, maka harus kuat. Nah, khawatir ketika kita mendonor badan kita lemah, maka mengakibatkan puasa kita menjadi batal. Kemudian luka dan meneteskan darah. Nah, ini yang sering terjadi di kalangan masyarakat, ya. Poin yang ketiga, keempat, kelima, dan keenam, dan ketujuh, sering sebagian umat Islam salah kaprah memaknai dengan mandi dan berendam dalam air. Kalau orang mandi atau berendam dalam air, artinya dia berenang, itu akan batal puasanya. Padahal tidak. Yang kedua, berkumur-kumur. Maka sebagian orang kadang dia berhati-hati sekali, tapi kadang berlebihan, gulu, ya, berkumur hanya ambil air usap saja di mulut, di luar mulut, ya. Padahal Nabi SAW tidak melarang demikian, ya. Kalau kita berkumur-kumur atau beristinsya di luar bulan Ramadan atau di luar kita melaksanakan puasa, maka boleh, harus sungguh-sungguh. Nah, ketika masuk puasa, orang yang melaksanakan puasa, baik puasa sunnah maupun puasa wajib, maka lakukanlah dengan sedang-sedang saja. Artinya tidak berlebihan, ya secukupnya saja. Di luar biasa yang kita lakukan di luar puasa. Kemudian melakukan tindakan medis tertentu seperti tadi, meneteskan air mata, tetesan mata, ya, obat, atau misalnya dia suntik, yang mana suntik tersebut tidak menambah tenaga buat dia, bukan suplemen, atau bukan vitamin, tetapi suntik tersebut hanya mengurangi operasi bedah kecil, misalnya bekas tusuk sakit, itu tidak membatalkan puasa. Atau dia melakukan donor darah, ya. Tetapi anak-anakku sekalian, perlu kalian pahami, perlu kita pahami bersama, mendonor darah ini biasanya para rahmat pernah melakukan, biasanya habis donor badan lemas, ya. Bagi orang yang tidak kuat, maka harus berhati-hati ketika dia melakukan donor darah. Karena ketika dia lemas, pingsan, maka bisa mengakibatkan dia batal puasanya. Kemudian yang keenam, luka dan meneteskan darah, ya. Ini juga sering kita jumpai di kalangan masyarakat. Misalnya Pak Rahmat dulu ketika main bola, ada teman yang berpuasa, ya, kakinya kegores berdarah, ya, kukunya keangkat, ya, karena mainnya nggak pakai sepatu, batal puasanya. Padahal tidak demikian. Atau mungkin ada orang yang berpendapat bahwa jika orang yang berpuasa mengalami luka hingga mengeluarkan darah, maka puasanya menjadi batal. Padahal tidak seperti itu. Sebab darah yang keluar dikarenakan luka tidaklah membatalkan puasa seseorang. Misalnya teman-teman salehah kelas 5B ketika pulang puasa, bantu abundanya di dapur, iris bawang, misalnya Najla atau Adifa atau Nur Aisyah atau Amira, iris bawang, ternyata pas nggak sengaja tangannya iris berdarah. Pertanyaannya adalah apakah batal puasanya? Tentu tidak, ya, harus lanjutkan puasanya.
Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, ini yang sering terjadi, kebanyakan umat manusia, kebanyakan orang-orang menganggap mencicipi makanan membatalkan puasa. Misalnya, teman-teman kelas 5B membantu bundanya di dapur ketika puasa, iris bawang atau buat sirup atau buat kopi, buat teh, buat teh atau buat kopi, buat sirup. Ini udah manis apa belum ya? Ini sayurnya udah rasa asin apa belum? Nah, boleh dicicip. Misalnya buat sayur ambil sendok dikit, teteskan ke lidah, ya. Cukup ke lidah, setelah itu buang. Jangan ditelan. Tetapi kalau ditelan, puasanya batal. Cukup rasa di bibir saja, ya, di lidah saja. Setelah itu kumur-kumur buang airnya, ya, jangan diminum. Kalau dilakukan hal demikian, mencicipi makanan yang ditelan, maka itu akan mengakibatkan orang menjadi puasanya batal. Baik teman-temanku sekalian, Bapak sedikit referensi berkaitan dengan puasa Ramadan. Jadi anak-anakku sekalian, puasa Ramadan itu termasuk daripada syariat Islam, rukun Islam. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, baik itu surah Al-Baqarah maupun hadis yang disampaikan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi shaum Ramadan rukun min arkan Islam. Jadi puasa Ramadan itu termasuk bagian daripada rukun Islam. Wa fardun, dan merupakan keutamaan dan keutamaan yang lain. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan umat-umat sebelum kalian, agar keluar daripada puasa Ramadan kita mendapat gelar la'allakum tattaqun. Semoga kita menjadi orang yang bertakwa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bawakan hadis menguatkan ayat di atas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin." Islam itu didirikan atas 5 asas, ya. Para rahmatullah, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu didirikan atas 5 asas. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir dan merupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa ita'iz zakat, kemudian dia menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, kemudian dia berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian yang terakhir dia melaksanakan ibadah haji bagi dia yang mampu. Jadi itu anak-anakku sekalian, nanti ya kita masuk puasa Ramadan akan Pak Rahmat jelaskan panjang lebar tentang keutamaan orang yang melakukan puasa Ramadan dan fadilah-fadilah pada bulan Ramadan, insyaallah taala. Ini saja yang bisa Pak Rahmat sampaikan berkaitan dengan pembelajaran kita fikih ibadah di semester 2 ini di kelas 5A maupun 5B. Mudah-mudahan teman-teman kelas 5A, kelas 5B bisa memahami penjelasan dari Pak Rahmat. Apabila teman-teman kurang paham, bisa bertanya langsung Wapri ke Pak Rahmat. Insyaallah Pak Rahmat akan menjawab. Sekian saja, saya tutup dengan baca alhamdulillah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.